Halo, assalamualaikum. Mari memulai video ini dengan kesimpulan yang saya bocorkan duluan. Buat yang ragu-ragu, ternyata iQOO Z9X ini sangat layak dipinang. Tentunya kalimat ini punya beberapa alasan pendukungnya dan tenang saja. Ada juga kok catatan-catatan yang saya rasa perlu diperhatikan juga. Tapi kesimpulannya memang beli aja. Oke, saya akan mulai dengan catatan yang menurut saya bisa jadi deal breaker dari iQOO Z9X ini. Yang pertama, nggak ada lensa ultrawide. Jadi kalau butuh ini, silakan berpaling ke Redmi Note series. Yang kedua, nggak ada infrared blaster. Kalau butuh buat remote, silakan upgrade budget ke iQOO Z9 atau ya berpaling lagi ke Redmi Note series dan juga Vova seriesnya Tecno. Yang ketiga, saya ngerasa auto brightness-nya rada lambat ya. Dan keempat, protokol charging lain hanya support power delivery 2.0 dengan input 18 watt maksimal, nggak 30 watt kayak Vivo Y28. Tapi kalau mau ngandelin charger dan kabel bawaan sih nggak masalah ya, tetap cepat. Kemudian yang terakhir adalah distribusinya terbatas di penjualan online atau melalui event-event khusus dan di Vivo Store tertentu saja. Gimana? Sudah mundur belum sampai di sini? Kalau belum, siapkan saldo kamu segera ya. Karena bagi saya, dibanding iQOO Z7X dulu, Vivo sudah membenahi banyak hal pada iQOO Z9X ini, termasuk kemampuan foto dan videografinya. Kalau urusan performa, Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer jelas upgrade ya dari Snapdragon 695. Meski sedikit tanda tanya dari saya, kenapa prosesor ini bisa dapat settingan PUBG Mobile Smooth Extreme di Sharp Aqua Sense 8, tapi mentok di frame rate ultra di iQOO Z9X dan juga Vivo V30i. Ya, bisa jadi alasannya dari developer gamenya sih memang. Nanti dicek aja terus ya, apakah sudah bisa frame rate extreme atau tidak. Yang jelas, main PUBG Mobile nikmat bener di HP ini, chicken dinner seakan jadi kebiasaan. Mau main agresif juga pede dan suhunya aman lah ya rasanya. Main dengan WiFi hampir sejam adem-adem saja, sementara pakai koneksi seluler, setengah jam udah mulai muncul agak anget ya dikit, tapi tetap aman karena cuma dikit doang. Sering dipakai buat ngetes TWS earphone juga audio latensinya minim, dan mau main nggak pakai earphone juga oke-oke saja karena speakernya stereo dan lagi-lagi punya audio booster hingga volume 200 atau 300%. Eits, jack audio masih ada kok kalau kamu benar-benar mau almost zero latency. Dan ingat, saya beli pas PO itu dapat TWS earphone juga loh bonusnya. Jadi harganya yang 3 juta kurang 1000 ini, waktu itu kena potong diskon 100.000 lagi di Shopee, dan TWS-nya saya jual lagi, dapat bersihnya 200.000 lah. Jadi buat saya ini mah worth it banget ya, 2,7 juta dapat iQOO Z9X ini. Kalau kamu belum ada duitnya, nabung dulu aja, jangan pakai pinjol atau pay later ya kakak. iQOO ini produk-produknya sering eligible atau ikutan promo tanggal kembar entah di Topet, Shopee, atau Lazada. Nah, kamu manfaatin promo itu aja pas nanti udah kekumpul uangnya ya. Kalau urusan layarnya yang IPS, so far nggak ada masalah sih kalau buat saya. Warnanya juga masih bagus, walau yang nggak punya always on display, dan fingerprintnya masih di tombol power samping. Tapi memang dari awal saya sudah plot kalau Z9X ini akan dilepas kembali pasca review. Karena Z9 lah yang rencananya mau saya pakai terus. Dan salah satu alasannya karena iQOO Z9 sudah pakai AMOLED, in-display fingerprint scanner, dan juga ada infrared blaster segala. Tapi serius, dua iQOO ini punya value yang bagus-bagus berbanding harganya. PR-nya memang di branding yang mungkin masih terdengar asing di orang awam, namun menurut saya memang begitu seharusnya. Kehadiran iQOO memang diperuntukkan buat mereka yang melek internet, melek spek, sensitif juga soal harga, dan butuh performa tinggi. Ingat loh ya, iQOO tidak dibuat untuk merusak kue Vivo di pasar, terutama pasar offline ya. Nah, balik ngomongin soal performa, Snapdragon 6 Gen 1 ini punya skor AnTuTu sekitar 550 ribuan dan diujinya pakai AnTuTu 3D benchmark yang biasa loh, bukan yang light.
Jadi buat HP 2-3 jutaan, ini sih udah sangat-sangat sepadan ya. Apalagi storage-nya juga pakai UFS 2.2 yang skor tesnya pun di atas rata-rata. Pikirin deh, prosesor mana lagi di smartphone harga segini yang sudah pakai fabrikasi 4 nanometer coba, 5G pula. Fabrikasi kecil ini kelebihannya adalah dikonsumsi daya yang lebih hemat. Ya, ketika pemakaian ringan dengan WiFi menyala terus, bisa lo bertahan hingga 3 kali 24 jam. Dengan seharinya rata-rata aktif 1,5 sampai 2 jam ya. Pemakaiannya padahal sudah cukup beragam, seperti tes kamera, chat, sosmed, dan juga gaming. Lalu saya coba matikan WiFi dan mengandalkan internet seluler dengan 2 SIM card terpasang. iQOO Z9X ini bisa bertahan selama 30 jam dengan screen on time 6 jam kurang 1 menit saja. Iya, ini pemakaian yang intens sih hitungannya kalau buat saya. Jadi segini awet banget dan bisa diandalkan lah menemani iPhone saya. Urusan update software juga rasanya nggak telat nih. Kemarin saya dapat update ke security Mei 2024 sebelum memulai pengujian. Dan out of the box, semua iQOO tahun ini itu sudah pakai Android 14 semua. Redmi Note gimana nih? Nah, untuk kamera, ini upgrade banget jika dibanding iQOO Z7X yang dulu menurut saya punya hasil jepretan yang pucat, video yang nggak enjoyable, dan hanya fokus ke performa dan juga angka. Di iQOO Z9X ini, foto-foto interior cafe aja bisa bagus, dan saat saya minta followers di Instagram buat nebak, kebanyakan menebak kalau itu adalah hasil foto dari Xiaomi 14. Bayangkan. Buat saya, hasil fotonya kini tak lagi seperti anak pungutnya Vivo ya. Alias udah dapatlah sentuhan color science ala Vivo, meski pasti belum selevel V-series. Saya juga kurang tahu sih sensor apa yang dipakai di Z9X ini, tapi sepertinya bukan pakai Sony deh. Buktinya di Z9 kan dipamer-pamerin tuh sensornya Sony IMX, di Z9X enggak. Dan selfie juga kerasa kece ya hasilnya, tone dan detailnya udah oke banget, dan lagi-lagi upgrade banget dari Z7X dulu. Even portraitnya udah terlihat bagus loh. Lalu untuk video kamera belakang bisa rekam hingga 4K 30 fps cuma stabilisasi minim. Mode steady berjalan di Full HD saja dan sukses membantu agar hasilnya lebih smooth dan juga stabil. Kalau kamera depan mau tak mau harus terima ya kalau iQOO Z9X ini nggak cocok buat dipakai vlogging. Silakan, saya akan biarkan teman-teman menghitung isi celengan yang baru saja dipecahkan sambil melihat sampel lengkap kameranya. Kalau sudah, boleh cek langsung link yang saya simpan di deskripsi video ini ya. Ulasannya sampai di sini, hatur nuhun sudah nyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video 4K tanpa stabilisasi ya. Kalau mau stabilisasi di Full HD masih dia. Jadi disimak untuk stabilisasinya kayak gimana nih. Dipegang 2 tangan, jalan pelan aja. Biar nggak bosan di rumah mulu ya. Langitnya oke juga. Steady video di Full HD 30 fps. Kayak gini. Simak terus sambil panning-panning
Perhatikan audionya juga kayak gimana. Ada sih noise sedikit dari ambience tapi nggak terlalu kentara. Gimana di sini? Kencengan suara saya apa suara ambience? Kamera depan Full HD 30 fps saja tanpa mode steady, nggak bisa 4K juga. Mentok di 30 fps ya. Silahkan disimak kalau sambil panning kiri kanan. Kemudian wajah dan audionya tetap diperhatikan ya. Harusnya sih buat audionya udah lebih enak buat meredam noise atau suara jauh. Sambil naik tangga, silahkan disimak lagi. Ini tengah hari, tapi nggak terlalu terik, nggak terlalu silau. Kita coba ngadep backlight, tuh kayak gitu. Dari luar kita masuk ke dalam buat ngecek kondisi perekaman indoor dengan cahaya yang tidak terlalu cukup. Audionya harusnya lebih jelas lagi, tapi silakan dinilai aja, didengerin baik-baik ya.